Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati jamaah salat maghrib rahimakumullah, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya mari kita sama-sama selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. Insya Allah Bapak Ibu yang hadir saat ini akan mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Maka di tahun baru 2025 ini mari kita sama-sama semangatkan kembali ya diri kita dalam menghadiri majelis ilmu. Semangatkan diri kita dalam memperbaiki amal soleh atau memperbaiki ibadah kita kepada Allah SWT, dan kita jadikan tahun baru ini insya Allah menjadi tahun baru yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, hari ini kita kajian tahsin Al-Quran. Insya Allah kita akan terus membahas, mengulang kembali dan menyebutkan kembali mengenai tentang hukum-hukum daripada ilmu tajwid serta makharijul huruf. Kenapa demikian? Ini sangat penting untuk terus kita pelajari karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu disertai dengan ilmu tajwidnya. Bahkan dalam mengkaji hukum ilmu tajwid ini adalah fardu kifayah, mempelajarinya. Tapi di saat kita menerapkan ilmu tajwid pada saat kita membaca Al-Quran, maka menerapkan hukum tajwidnya itu menjadi fardu ain. Kewajiban bagi setiap individu, berarti wajib bagi kita terus untuk mempelajarinya. Maka dikatakan bahwa orang yang mencintai Allah maka fayuhibbil Quran, dia harus mencintai Al-Quran. Bagaimana cara kita mencintai Al-Quran? Kata ulama, yang pertama kita sering membaca, yang kedua mempelajari. Maka mempelajari di sini masuk kepada ilmu tajwid, ya, mempelajari ilmu tajwid, makharijul huruf dan sifat-sifatnya huruf. Kemudian kita memahami isi kandungan dari Al-Quran tersebut. Setelah memahami, kemudian kita mengamalkan, niat untuk mengamalkan, mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian setelah itu kita menyampaikan atau mendakwahkannya. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT, hari ini kita akan membahas sedikit dari surah An-Nazi'at, ya, sambil kita menerapkan dan nanti kita membahas dari fotokopian yang sudah dibagikan ini. Pada hafal ya surat An-Nazi'at ya? Belum? Baik, kita ikutin saja, nanti 2 ayat atau 3 ayat saya akan bacakan dulu. Bisa nanti diikutin kan ayat ini pendek-pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ Baik, sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Baik, kita akan sebutkan hukum-hukumnya. Wanna. Di sini alif lamnya disebut alif lam apa? Alif lam syamsiyah. Ya. Kenapa? Kenapa disebut alif lam syamsiyah? Bisa karena ada tasydid atau alif lamnya bertemu dengan huruf nun di depan. Nun ini termasuk huruf alif lam syamsiyah. Ya. Yang jumlahnya ada berapa? Ada 14. Jadi alif lam itu pertama ada alif lam syamsiyah, yang kedua ada alif lam qamariyah. Cara membaca alif lam syamsiyah itu gimana? Caranya itu diidgham. Ya. Kalau alif lam qamariyah diizhar, dijelaskan bacaannya. Kemudian wan nazi'ati, nunnya ini disebut hukum apa? Nun tasydid disebut gunnah. Gunnahnya disebut gunnah apa? Gunnah asliyah atau disebut dengan gunnah musyaddad. Gunnah itu ada dua, satu gunnah asliyah atau gunnah musyaddad, yang kedua gunnah aridiyah. Huruf gunnah itu ada berapa? Ada dua. Yang dua itu apa saja? Satu nun, dua mim yang bertasydid. Na-nya hukum apa? Mad tabi'i.
atau disebut dengan mad asli. Ada harokat apa? Fathah berdiri ya, selain dari hamzah. Panjangnya berapa harokat? 2 harokat. Cara membaca 2 harokat itu gimana? Bisa dengan 2 ketukan atau dengan 1 ayunan. Itu cara membaca mad tabi'i. Wan nazi'ati. Awas. Membaca zai, huruf zai. Jai ini dari mana? Keluaran makhrajnya. Tarful lisan wa tarfus sanaya sufla. Dari ujung lidah dan ujung gigi seri bawah. Za, azza. Hurufnya ada 3 yang dari ujung lidah dan ujung gigi seri bawah itu. Yang 3 itu apa saja? Zai, sin, sod. Zai, sin, sod. Dari tarful lisan wa tarfus sanaya sufla. Dari mana? Tarful lisan wa tarfus sanaya sufla. Dari ujung lidah dan ujung gigi seri bawah. Hurufnya ada berapa? Ada 3. Yang 3 itu apa saja? Zai, sin, sod. 3 huruf. Nah, 3 huruf ini disebut dengan huruf apa? Huruf sofir. Jadi 3 huruf ini, sin, zai, sin, sod, ini disebut dengan huruf sofir. Huruf sofir itu huruf apa? Huruf nyuit. Ya. Nah, yang disebut dengan sofir itu apa? Waktu kemarin kita sudah bahas. Sautun yushabbihu sautat ta'iri. Sautun yushabbihu sautat ta'iri. Jadi suara yang menyerupai suitan burung. Nah, ini hurufnya 3. Zai, sin, sod. Baik. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'a. Hukum apa itu? Mad apa? Mad asli atau mad tabi'i. Kita sebut mad asli. Kenapa? Ada harokat fathah berdiri selain di atas hamzah. Wan nazi'ati gharqa. Ghar. Coba. Ini gharqa. Ini bacaan apa? Wana zi'ati. Tulisannya gimana ya? Pakai alif atau pakai enggak pakai alif ya? Ada yang pakai, ada yang enggak? Zi'ati. Ini ya. Gharqa. Nah, sekarang gharqa, ghor. Coba bisa tengok di sini. Ini ada hukum apa? Bacaan apa nih sini? Gharqa. Ada ro sukun diawali dengan harkat fathah. Ah, masuk ke hukum ro. Bacaan tebal. Bacaan tafkhim ya, tafkhim. Tafkhim ini artinya apa? Tebal. Kenapa dibaca tebal? Karena ro sukun, ini ro sukunnya ro sukun asli atau ro sukun memang karena wakof?
Di sini ro sukunnya itu sukun asli, disebut dengan sukun aridi. Jadi sukun aridi, ro-nya itu sukun asli. Bukan aridi, maaf. Sukunnya sukun asli. Jadi bukan apa? Bukan karena wakaf. Kemudian diawali setelah sebelum ro sukun ini ada harokat apa? Fathah. Maka ketika ada ro sukun diawali dengan harokat fathah atau apa? Doma, maka bacaan di sini dibaca tebal atau tafkhim. Ya. Tafkhim. Nah, kembali ke yang sudah dibagikan di sini mengenai tentang hukum ro, ahkamur ro'i. Tadi sini hukum ro maksudnya adalah hukum-hukum tentang tata cara membaca ro. Di sini ada 3 hukum. Pertama, ro dibaca tafkhim. Yang kedua dibaca tarkik. Dan yang ketiga dibaca jawazul wajhain, bisa tafkhim, bisa tarkik. Yang pertama, bahwa hukum ro itu dibaca tafkhim. Tafkhim itu apa? Secara bahasa at-tasmin. At-tasmin ini artinya tebal atau diartikan gemuk. Menurut istilah, tafkhim itu adalah an-nutqu bil harfi ghalidhan mumtali al-fami bisodahin. Jadi tafkhim menurut istilah adalah an-nutqu bil harfi ghalidhan mumtali al-fami bisodahin. Mengucapkan huruf dengan tebal sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Ar-ra, ar-ra, ra. Coba ar-ra, ar-ra. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Dan ketika mengucapkan ro, jadi tidak terlalu banyak getaran. Tidak sampai begitu. Ar-Rahman. Ya, jangan sampai kebanyakan getarannya. Cukup 2 getaran. Ar-Rah. Sambil apa? Memenuhi mulut tadi. Mengucapkan huruf dengan tebal sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Ar-Rahmanir Rahim. Bareng-bareng. Sekali lagi, Ar-Rahmanir Rahim. Baik. Ini ro menurut istilah. Pengertian tafkhim dalam kaitan dengan hukum ro ini menjelaskan tentang 7 keadaan yang menyebabkan ro itu dibaca tafkhim. Pertama, ro dibaca tafkhim apabila ro berharokat domah atau fathah, baik ketika waqaf ataupun ketika wasal. Nah, contohnya lihat, Rabbana, bareng-bareng, Rabbana ala sururin la tasbiru wa sa'ira. Nah, ini contoh-contoh dari yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, ro apabila ro bersukun atau sukun asli.
dan huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Jadi yang kedua di sini apabila ro bersukun asli dan huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Contoh, wal furqana. Coba. Tadi sini furqon di sini dibaca tebal. Ya. Wal furqana. Hadzal Qur'ana Isa bin Maryam yarzuqu man yasha. Baik, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, apabila ro bersukun karena diwakaf atau sukun aridi. Jadi sukun aridi ini sukun karena wakaf. Dan huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Jadi apabila ro bersukun karena diwakaf disebut dengan sukun aridi. Dan huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Contoh, lil bashar. Lil bashar an-nuzur wal qamar. Awalnya kan ini ro di sini kan ada harokat ya. Lil bashar kan asalnya lil bashari. Kemudian wal qamar, qamari. Kemudian ro di sini dibacanya itu diwakaf. Berarti ketika ro bacaan di sini diwakaf berarti ro ini jadi sukun. Jadi ketika bacaan lil bashari diwakaf, maka ro-nya itu jadi bacaan sukun. Kemudian sebelumnya itu ada harkat apa? Fathah ataupun harkat dhammah. Maka di sini cara membaca ro-nya itu ditebalkan. Lil bashar. Sekali lagi. An-nuzur wal qamar. Baik. Kemudian yang keempat, ro bersukun karena dibaca wakaf atau sukun aridi dan huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Kemudian di antara ro sukun dan huruf yang berharkat tersebut ada huruf yang bersukun. Langsung wal, asalnya kan wal asri. Karena bacaan ini kita wakafkan jadi wal asr. Wal asr. Coba. Wal asr. Wal fajr. Wal fajr. Sundusin khudr. Sundusin khudr. Jadi ro bersukun karena dibaca wakaf. Jadi namanya sukun aridi, ya. Jadi sukun karena wakaf. Dan huruf sebelumnya berharkat fathah atau dhammah. Kemudian di antara sukun dan huruf yang berharkat tersebut ada huruf yang bersukun. Jadi bacaan di sini wal asr itu bacaan tebal. Wal fajr sama tebal. Sundusin khudr. Asalnya khudrin. Tapi karena diwakaf maka ro-nya disukunkan. Khudr. Khudr. Wal fajr. Walayalin ashr. Ashr. Ya.
fajr. Jadi bacaan tebal. Kemudian yang kelima, ro bersukun karena dibaca waqaf atau sukun aridi. Dan huruf sebelumnya berharkat fathah atau dhamma, kemudian di antara ro sukun ada huruf yang berharkat tersebut ada huruf mad, yaitu alif atau waw. Nah, ketika dibacanya, cara membaca untuk apa? Untuk bacaan tebalnya atau tafkhimnya, terlebih dahulu dipanjangkan dulu. Wattur. Wattur. Coba. Al-anhar. Mansyur. Al-qahhar. Wattur. Asalnya watturi. Karena kita wakafkan jadi wattur. Jadi diawali dengan bacaan panjang terlebih dahulu. Karena kedudukan di sini jadi apa? Wattur. Itu hukumnya apa? Wattur. Mad apa? Mad arid lis. Jadi di sini ada bacaan mad arid disukun dulu. Mad arid disukun. Yang panjangnya berapa harokat? Nah, cara membacanya kan ada berapa apa? Berapa tingkatan? Ada tiga. Cara membaca mad arid disukun itu ada 3 tingkatan. 1, tul. Tul itu berapa harokat? 6. Yang kedua, tawasud. Tawasud di sini berapa harokat? 4 harokat. Yang ketiga, qasir. Qasir di sini. Qasir itu berapa harokat? 2 harokat. Jadi sebelum kebacaan apa? Sebelum kebacaan tafkhimnya, di sini ada bacaan panjang terlebih dahulu. Diawali dengan bacaan panjangnya. Karena kebetulan di sini kedudukan hukumnya itu mad arid lis sukun. Ya. Yang panjangnya ada 3 tingkatan tadi. Pertama tul bisa 6 harokat. Yang kedua tawasud bisa 4 harokat. Yang ketiga qasir bisa 2 harokat. Wattur. Langsung ke tafkhimnya. Wattur. Bareng-bareng. Al-anhar. Mansyur. Nah, ini bacaan apa? Tebal, tafkhim. Kemudian yang selanjutnya ro sukun didahului oleh huruf yang berharokat kasroh aridi. Jadi bacaan tafkhim di sini yang selanjutnya ro sukun didahului oleh huruf yang berharokat kasroh aridi. Jadi kasroh aridi. Atau kasroh tambahan atau bukan kasroh asli. Contoh, irtado. Irtado. Coba kita sebutkan ini hamzahnya hamzah apa ya? Irtado. Kita sudah belajar mengenai tentang hamzah. Hamzah
wasol. Nah, awalnya begini. Jadi belum ketahuan tuh hamzahnya dibaca apa? Apakah fathah, apakah kasroh, atau domah? Ya. Karena kalau kita melihat kalimat lengkapnya, misalkan kan ada kalimat sebelumnya. Tadi sini hamzah wasol. Tapi ketika di awal kalimat hamzah wasol itu, maka dia zahir, jadi nampak. Hamzah wasol ketika berada posisinya di awal kalimat, maka dia dibaca. Tadi sini hamzahnya dikasih harkat apa? Kasroh. Berarti dibacanya irtado. Jadi hamzahnya di sini dikasih harkat kasroh. Membaca roknya itu tafkhim atau tarkik? Tebal atau tipis? Tebal. Irtado. Coba. Irtadatum. Irtabu. Nah ini bacaan tebal. Kemudian yang selanjutnya bacaan tebal di sini ro bersukun dalam kalimat yang didahului oleh huruf yang berharokat kasroh asli. Dan sesudahnya menghadapi huruf isti'la yang berharokat selain kasroh. Contohnya di sini labil mirsad. Kalau yang di atas barusan irtado, di sini roknya itu rok sukun aslinya itu tidak menghadapi huruf isti'la, tapi diawali dengan harokat kasroh. Maka dibaca tadi tebal irtado. Kalau yang ketujuh di sini dibaca tafkhim itu ketika rok bersukun dalam kalimat yang didahului oleh huruf yang berharokat kasroh asli dan sesudahnya menghadapi huruf isti'la. Coba-coba, huruf isti'la itu ada berapa? Ada yang masih ingat? Ada tuh 7. Coba, yang 7 itu apa saja? Huruf isti'la. Silakan, ada yang mau menyebutkan? Huruf isti'la itu ada 7. Nah, yang 7 itu apa saja? Ada yang masih ingat? Khussa, dil, tin, qiz. Ini kan? Betul gak? Khussa, dil, tin, qiz. Khussa, dil, tin, qiz. Ada tuh 7. Kita hitung 1, kho 2, sod 3, dod 3, 4, ghain 5, to 6, qaf 7, zo. Ada berapa? Ada 7. Ini namanya huruf isti'la. Huruf isti'la. Ada 7. Ketika ro bersukun dalam kalimat yang didahului oleh huruf yang berharkat kasroh asli dan sesudahnya menghadapi huruf isti'la yang berharokat selain kasroh. Jadi huruf isti'la di sini harkatnya bukan harkat kasroh. Ya. Berarti di sini harkatnya apa? Fathah ya. Tasod itu kan huruf apa? Ada gak sod huruf isti'la? Ada tuh. Labil mirsad. Jadi sebelum ro sukun ada harokat kasroh. Ya. Kasroh asli.
Setelah ro sukun di sini ada huruf isti'la sad. Labil mir sad. Tadi sini dibaca tebal. Labil mir sad atau kir tasin atau kir tasun. Ro sukun diawali dengan harakat kasro asli, kemudian di depan ro sukun ada huruf apa? Isti'la. Ada toh huruf isti'la? Ada ya. Khusso dil tin ada toh tuh. Qirtasin firqatin wa irsada mirsada. Ini contoh-contoh yang roknya itu dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Tak ada lagi nanti yang kedua, rok yang dibaca tarki, dibaca tipis. Silahkan nanti dibaca, ini menjadi pegangan, baca silakan masing-masing di rumah. Kemudian yang ketiga ada jawazul wajhain. Baik, kembali ke sini. Wan nazi'ati gharqa. Coba bareng-bareng 1 2 3. Tak gharqa. Ini bacaan tebal. Coba. Koknya di sini ada hukum apa? Selain tadi bacaan ro di sini tebal. Kok. Ini ada hukum apa di sini? Mad iwad. Kenapa disebut mad iwad? Karena ada tanwin fathah di akhir atau karena ada tanwin fathah di waqaf. Jadi ketika nanti Bapak Ibu menemukan di Al-Quran sedang membaca Quran nih, ada tanwin fathah di akhir ayat atau karena di waqaf, maka dibacanya jangan gorkon kalau di waqaf, tapi gorko, berarti panjang berapa harokat? Dua harokat. Gorko. Mad apa? Mad iwad. Terus kalau tanwinnya tanwin kasroh atau domah atau dibaca panjang, tetap dibaca panjang. Misalkan alimun hakimun. Enggak, ya. Jadi mad iwad itu ketika kita menemukan tanwin fathah di akhir kalimat atau karena di waqaf, maka bacaannya gharqa, berarti panjangnya 2 harokat. Jadi dibacanya jangan gharqon. Wan nazi'ati gharqan. Jangan gharqon tapi gharqa. Wan nasyitati nashto. Sama, nashton. Awalnya karena di waqaf jadi nashto. Bisa dipahami? Mengenai tentang mad iwad, ya. Tapi kalau di ujungnya misalkan tanwin domah atau tanwin kasroh, dibacanya tetap panjang, tapi kedudukan hukumnya bukan mad iwad. Misalkan alimun hakimun, kan asalnya hakimun, tapi kita wakafkan alimun hakim. Jadi mad apa? Jadi mad arid lisukun. Innallaha khabirum bima ta'malun. Mad apa? Mad arid lisukun. Bisa dipahami? Bisa dipahami Bapak Ibu? Atau masih bingung?
Tapi insya Allah ini akan terus kita mengulang. Ya, nanti akan ketemu lagi dengan mad tadi. Ya. Sehingga nanti insya Allah Bapak Ibu akan paham, insya Allah. Ya, akan bisa memahami. Karena ini tidak hanya untuk bukan satu kali, tapi nanti kita akan mengulang kembali. Kita akan menemukan lagi dengan hukum-hukum seperti itu. Dalam satu ayat itu bisa jadi beberapa hukum yang kita temukan. Misalkan dalam surah An-Nazi'at, nanti dalam surah An-Naba kita pasti menemukan lagi itu tentang hukum-hukum tadi yang kita sebutkan, baik mad iwad atau mengenai tentang bacaan ro tadi, hukum ro pasti akan kita temuin lagi. Nah, sehingga nanti akan diingatkan lagi seperti itu, insya Allah. Dan nanti insya Allah Bapak Ibu akan memahami, ya. Yang penting ya rajin-rajin untuk ikutnya seperti itu, insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang mau tanyakan dulu? Silahkan seputar tadi. Atau Bapak Ibu sudah memahami? Tinggal nanti silahkan dibaca, ya, fotokopian yang sudah dibagikan, dibaca-baca untuk bahan bacaan kita. Mudah-mudahan insya Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semua. Yang paling penting adalah niat keinginan dan terus ingin belajar. Maka ketika ada semangat keinginan ingin belajar, maka Allah pun akan memudahkan apa yang kita inginkan, insya Allah. Maka dalam hal ini perlu saya sampaikan, untuk memperlancar bacaan Al-Quran kita itu harus sering membaca. Ya, jadi bisanya kita membaca lancar bacaan Al-Quran itu karena kita sering terus mengucapkan. Maka silahkan Bapak Ibu di rumah masing-masing ada deresan Al-Quran. Setiap hari baca. Jadi jangan sampai kita libur membaca Quran. Ntar yang ada justru kaku. Ya, lidah kita akan terasa kaku kalau misalkan 1 minggu berhenti tidak membaca. Memulai lagi mau membaca itu akan terasa kaku nanti lidah kita itu. Maka untuk memperlancarnya adalah dengan terus mengucapkan lagi, baca lagi, dan baca lagi, insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini tentang ilmu tajwid, insya Allah Subhanahu Wa Taala akan terus memberikan pemahaman agama kepada kita semua, sehingga dalam membaca Al-Quran insya Allah kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum